Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah C Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas bagaimana join secara streaming untuk dua data yang masuk secara bersamaan ya. Jadi kalau kemarin kita membahas bagaimana kita melakukan data streaming dari Kafka Producer kemudian ditangkap dari Kafka Consumer ya. Sekarang lebih kompleks ya. Jadi dari misalkan Kafka Producer 1 itu mengirimkan data dengan misalkan nama tabel atau nama indeks atau nama apa namanya, inisialnya adalah si R gitu kan ya, atau A, bebas lah. Misalkan R di sini, kemudian Kafka Producer 2 itu mengirimkan data yang dimulai dari kata S, misalkan S, 1, 15 gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi ada dua tabel lah intinya di sini. Ada dua producer. Nah, jadi stream yang pertama, stream R ini, jadi kita perlu melakukan beberapa konfigurasi dulu sebelum mengirim pesan kan. Ya, jadi connect Kafka Producer. Jadi kita koneksikan dulu ini kita ya, Python kita kepada si Kafka ya. Jadi pakai Kafka Producer method miliknya si library Kafka. Kemudian kita sebutkan saja Bootstrap server, di mana Bootstrap server adalah si IP address dan juga port dari si uh, apa ini ya, si Kafka ya kalau nggak salah ya. Saya lupa ini punyanya Kafka atau Zookeeper, tapi defaultnya 9092. Nah, kemudian di sini kita misalkan gagal ngekoneksikan ke Kafka, nah kita akan tangkap exception-nya, nanti kita sebutkan apa errornya di sini, nanti biar kita bisa debugging. Kemudian Kafka Producer ini disebut sebagai producer instance ya nanti di sini. Jadi uh, kalau misalkan kita punya producer instance, di mana producer instance itu adalah si Kafka itu sendiri, kemudian kita punya 3 string untuk mendampinginya. Yang pertama topic name, kemudian key, dan value. Topic name-nya itu apa? Bebas, kalian mau sebut apa, misalkan tes Kafka 2. Kemudian key-nya sendiri itu adalah misalkan parse ya di sini, dan value-nya adalah si data itu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kita ubah si key dan value-nya tadi, yang tadinya masih string ya, kemudian jadikan byte. Setelah dijadikan byte, kita bisa kirimkan si key dan value tadi, dan topik name-nya apa, kita flash, dan kita print sebagai logging. Nah, kalau misalkan gagal melakukannya, kita akan lihat exception-nya apa. Misalkan exception-nya timeout atau salah, belum diubah jadi byte atau apapun itu ya, apapun exception-nya kita tangkap. Kemudian di sini kita lihat kita coba kirim 100 data streaming dan ini ada inisialnya R misalkan. Nah, kemudian di sini ada random number ya. Kayak misalkan 1 sampai 10 dan di sini ada 1 sampai 100. Jadi sebenarnya ini adalah si key lagi ya dan ini value-nya. Jadi di dalam data itu sendiri ada key dan value-nya lagi. Seperti itu. Kemudian kita selip 1 detik ya biar kita ada kasih jeda untuk si prosesor biar nggak overwhelm dia-nya. Kemudian di sini sama persis kodenya, cuma bedanya adalah di tabel namanya atau inisialnya adalah S. Coba kita run kali ya, biar kelihatan. Nah gini, jadi ada R, kemudian key-nya 2, dan value-nya 60. Data kedua R, ini 3, ini 68, gitu value-nya. Sama yang kedua ini, tapi yang ini S, ininya 7, key-nya, value-nya 21. Ini S, key-nya 8, value-nya 21, dan seterusnya. Nah, coba kita sebelum bahas nanti yang kode yang di consumer, coba kita run dulu aja ya. Karena tadi udah jalan sih produsernya. Nah, ini sama. Jadi kita lihat ya. 1. Di mana 1? Dia mulai dari mana nih? 140 kita lihat ya. 140 dan 62. 1 ini 110, ini 143, 114. Oh, ini cepat sekali ya. Coba kita berhentikan aja ya. Stop. Kita stop. Kita stop. 140, 62. Ini 110, ini 143, ini 114, ini 129. Nah, ini 162 ya. Nah, kemudian di sini 117, 114, 129, yang ini. Ini 140. Wah, jadi mulai dari sini sih. Berarti kan tadi kita ngejalanin si produser dulu sebelum si consumer ya. Jadi ada beberapa data yang tidak ditangkap karena dia pakai latest, harusnya kayak gitu. Jadi yang sudah kelewat ya kita lupakan saja gitu. Kemudian 342. Coba kita lihat, berarti ini harusnya 40 ya, si produser 2.
Nah, ini 340. Kemudian tadi 162. Nah, ini 32. Jadi 40 dan 2. Ya, sama ya. Udah ke-catch ya. Kebetulan sekali ya. Setelah ini 140, 340 gitu ya. Maksudnya kayak setelah 1 key-nya 3. Kebetulan ini sangat jarang sekali terjadi kayak gini. Nah, setelah 3 apa nih? Ini 6 ya key-nya. Sedangkan yang ini 4. Udah nggak match, berarti nggak keambil. Nah, 9959 ini kan 459, berarti ketemunya di ini 499. Jadi setelah terlewati ada 2 data yang masuk dari si R kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu ya, join antara si data stream dari R dan juga si S. Nah, kayak gitu. Nah, ini kok ada lagi, berarti ada 2 kali match. Untuk yang key-nya 1 kan kita nggak membatasi ya. Contohnya ini 9, ini keluar lagi 9 lagi kayak gitu. Jadi bisa jadi multiple kayak gini. Ini pertama, setelah dapatkan kita dapat lagi gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian tadi kita sudah bahas yang di produser, ini sama persis kayak yang di video sebelumnya, cuma bedanya ini inisialnya aja. Ini ada R dan S. Kemudian kalau di consumer itu gimana? Ya, mungkin kita bahas. Sama seperti sebelumnya ya, kita kasih ininya dulu, bootstrap servernya. Nanti kita masukkan di sini. Ini tentukan seperti IP address kalian. Kemudian di sini kita pakai topiknya harus sama yang kayak produser, tes Kafka 2. Kalian bebas mau diubah jadi apa. Kemudian kita punya hash table di mana ini sebenarnya adalah Python dictionary. Yang nanti isinya adalah key dan value. Nah, kemudian consumernya masih none karena ini baru mengoneksikan. Nah, kayak placeholder aja. Setelah itu dikoneksikan pakai topik yang sudah kita tentukan dan juga timeout ini misalkan setelah 10 detik kok nggak ada ya data yang masuk, nggak ada yang ke-join, ya udah kita matikan aja kayak gitu. Ini auto offset reset, correct me if I'm wrong, ini harusnya kalau misalkan sudah ada data sebelumnya kita nggak akan abaikan aja, nggak usah diperdulikan. Nanti kita join yang setelah consumernya dinyalakan. Bootstrap server adalah tadi IP address dan port. IP version ini kalau kalian nggak tahu, coba lihat di Docker container kalian, Kafka-nya version berapa. Tapi kalau kalian mengikuti punya saya, misalkan apa namanya kayak pas ngedocker Docker image-nya kita run gitu kan, sama persis konfigurasinya. Kemudian juga dari Confluence itu yang bikin kontainer kita ya, yang image kita. Jadi kalau ikuti tutorial saya persis, untuk jangka waktu yang berdekatan dengan video ini publish harusnya sama API versinya. Kecuali kalian nonton ini 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun ke depan, API versinya udah berubah ya, mungkin harus disesuaikan lagi. Kemudian di sini exception-nya adalah apapun pesan errornya nggak kita batasi, misalkan runtime error atau data error gitu kan ya, atau name error nggak kita ambil semuanya, kita print jika ada sesuatu yang error. Kemudian consume message. Nah, di sini kan kalian tahu ya, di dalam message itu ada value yang kita perlu decode karena kita tadi value-nya tadi kita encode pakai UTF-8, kita decode pakai UTF-8 juga. Kemudian kita split karena di dalam value itu kita punya 3 data. Ini ya, ada table name, kemudian key, dan juga value. Nah, jadi kita ini table name untuk indeks ke 0, indeks pertama artinya ya, kedua, ketiga. Tabel key value. Nah, ini kalau bacanya ini gimana? Jadi, apabila table atau inisial sih sebenarnya, inisial awalnya itu adalah R, ini data yang masuk dari producer 1 itu R ya. Kemudian kita lihat apakah ada data dari tabel S yang sama key-nya dengan si tabel R. Contoh, kita ngecek tadi, misalkan dimulai dari mana ya? Ini kah? Berapa tadi? 140. Bawah sekali kayaknya ya. Ya contoh aja lah ya, di sinilah misalkan. Ini 2. Nanti kita lihat di Kafka producer itu ada nggak yang 2? Misalkan sama 7, oh nggak match. Sama 8, oh nggak match. Sama 7. Berarti sampai 3 window ini ya, 3 data, ini nggak ada yang match gitu. Jadi apabila nggak match, ini ya, apabila nggak ada yang match, nanti ya kita akan abaikan aja. Nanti langsung masuk ke step ini. Apabila nggak match, ini akan di skip ya. Nanti akan langsung masuk ke sini. Dimana apabila nggak match, nanti data yang baru masuk dari stream R tadi, stream pertama, nanti akan ditambahkan ke dalam hash table, di mana hash table itu sebenarnya adalah si Python dictionary. Jadi key-nya apa, value-nya apa, kayak gitu. Nah, kemudian apa namanya? Kalau misalkan ada yang match, misalkan contoh ya, di sini 2 nih. Kasih kita window misalkan 3. 2, 3, 5 ini datanya. Sedangkan ini
787, berarti kan si 2 ini nggak ada yang match ya. Misalkan ini bukan 787, misalkan 727, berarti kan match di sini nih. Nah, setelah match di situ berarti kita akan nangkap si ini akan dijalankan if yang ini karena if key-nya ada di hash table S. Artinya hash table-nya misalkan menampung 3 data nih ya. Ada ternyata berarti kita kan akan masuk ke dalam if else ini, condition ini. Kemudian kita bikin matching records di mana itu adalah list kosong sebenarnya awalnya. Kemudian for values in hash table S. Kemudian kita cari key. Artinya gimana biar gampang saya contohkan gini. Tadi kan kita punya ini window-nya 3, misalkan kita cuma punya 3 data ya. Kemudian ini 2, lalu kita di looping. Oh sama nggak sama 7? Enggak nih. Kemudian ini 2, tadi kan 2 ya misalkan ya. 2, oh match nih. Nah berarti kita berhenti di sini kayak gitu. Ya mungkin dicek juga sama yang ini, cuma karena ini nggak match, jadi yang match cuma yang ini ya, S221 misalkan. Ini kan contoh. Jadi setelah itu berarti kalau match nanti kita print ya. Kita sebenarnya ini dulu sih append ke dalam listnya. Kemudian kita print. Nah, gimana kalau tadi misalkan ini bukan 787 tapi 722. Jadi 721 ini kan S721, S221, S2,7 gitu ya misalkan. Ya berarti akan ke print 2 kali. Jadi kita append 2 kali. Kita print matching record kayak gitu. Jadi nanti outputnya kalau misalkan ini andekan ini adalah S721, S221, S27 nanti hasilnya adalah S221, S2 berapa ini tadi? 7 gitu. Kayak gitu. Jadi dalam window tertentu ya misalkan kita masih punya data 3 nanti kita akan print kan kayak gitu. Ya, terus andekan mau match atau enggak match tetap data yang masuk ini ya kita akan masukkan ke dalam di dictionary ini ya, di dictionary namanya hash table R karena yang masuk adalah data R. Nah sama persis kayak yang ini yang tadi, tapi kalau misalkan yang masuk duluan itu tabel S misalkan ya sebenarnya nggak peduli ya yang masuk dulu itu tabel mana. Misalkan data yang masuk itu adalah data dari producer 2, jadi kan S masuk nih. Nah, ketika S masuk dicek apakah ada di tabel R. Jika ada, berarti kan kita cari, oh ya yang mana gitu kan, row yang mana aja. Contohnya lagi, misalkan dari sudut pandangnya si S ya. Jadi contohnya ini S-nya 721, S721, S821, S77. Misalkan ini kita ambil 7 ya. Nah, di sini kan nggak ada 7, berarti nggak akan keprint apapun. Tapi misalkan ini adalah si 5 ini adalah 7. Misalkan R789 berarti kan akan ke print ini kan R789 dan juga ini R721 kayak gitu. Nah, jadi andaikan matching ya sebaliknya akan di print juga ya. Kayak gitu sih. Jadi intinya ketika ada yang match lah antara si tabel R ada gini. Intinya adalah ketika ada value atau data R baru kemudian ada di tabel S maka akan di print, atau sebaliknya ketika ada data S baru yang ada di tabel R akan di print. Mungkin akan kita gambarkan di bawah ya, contohnya kita pakai raw aja, raw data. Contoh kita punya hash table R. Nah, si R ini misalkan punya key dan value ya. Key-nya misalkan 1,3. Misalkan ya. Kemudian 3,9 misalkan. Kemudian 2,6. Sembarang aja saya ya. Kemudian kita juga punya hash table S misalkan. Ininya 8,2, 3,4 misalkan, ini jangan 1 ya biar variatif, 5,4 misalkan. Nah misalkan nih ada tetet R baru kan, data R baru, dimana R baru ini nilainya adalah jangan 8 misalkan, oh ini S ya, misalkan data baru dari R itu berapa ya, 1,5. Nah 1,5 ini kan sorry biar gampang ini mungkin 7 ya, 7 juga nggak ada. Misalkan 7 key-nya kan 7 nih, nggak ada di sini ya, berarti kita abaikan. Nah kita nanti tambah aja ke bagian sini
kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.